Maaf ya Bapak Ibu ya, mengganggu waktunya. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri Jokonan, yang saya hormati para staf tata usaha SMP Negeri Jokonan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan berkolaborasi dalam acara. Ini ada dua acara, yaitu pemetaan aset dari sekolah dan tentunya dilanjutkan oleh rapat pra kenaikan kelas. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan perubahan zaman dari zaman yang gelap gulita menjadi zaman terang benderang saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izin memperkenalkan diri. Saya di sini bukan sebagai kurikulum, tapi sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang mungkin waktu itu kita sudah melakukan yang pertama budaya positif, pengaturan visi misi, pengimbasan kepada kelas, dan yang terakhir ranahnya kepada pemetaan aset Bapak Ibu. Kita lihat judulnya itu pemimpin dalam pengolahan sumber daya. Nah, di sini nanti ada pemaparan 7 aset yang mungkin akan saya paparkan dan kita diskusikan bersama. Sebagai bahan acuan nanti akan saya laporkan kepada kepala sekolah tentang sumber daya yang ada di SMP Negeri 2 Panganan. Nah, ini sebagai fasilitator yang menemani saya sebagai calon guru penggerak adalah Dr. Anda Amala Sunarti, dan yang sering mendampingi saya tetap muka yaitu ada Bapak Mahmud SPDMM. Nah, pemimpin pembelajaran di sini maksudnya bukan kepala sekolah ya Bapak Ibu, di mana pemimpin pembelajaran itu adalah kita semua, kita yang mampu mengidentifikasi dan mengelola sumber daya yang ada di sekolah kita itu sendiri. Nah, sesuai apa? Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu adalah pemimpin pembelajaran. Sekolah ini Bapak Ibu merupakan sebuah ekosistem, di mana ekosistem itu ada yang namanya biotik dan abiotik. Biotik itu adalah di mana sumber dayanya itu dari makhluk hidup, sedangkan abiotik itu sumber dayanya adalah dari lingkungan atau benda mati Bapak Ibu. Dan di sini biotik itu adalah kita, murid, komite, itu adalah biotik, sedangkan abiotik itu adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kenapa sih kita harus membahas seperti ini? Karena sebagian dari kita mungkin akan menjadi terutama nanti sarana dan prasarana dan pemimpin pembelajaran di kelas masing-masing. Nah, kekuatan yang dipimpin atau yang dibangun oleh pemimpin itu sendiri adalah sumber daya di kelas, sekolah, masyarakat maupun yang mengembangkan potensi-potensi yang ada di lingkungan sekolah kita. Ketika kita sudah bisa memetakan aset-aset yang ada di sekolah, ini sebagai daya jual kita atau sebagai contoh untuk sekolah lain Bapak Ibu. Jadi kita harus memang untuk abiotik kita itu masih kurang ya Bapak Ibu ya, tapi sedikit demi sedikit dengan adanya lapangan yang luas, sudah ditanami pohon capung, itu ada sebagai salah satu aset dari sekolah kita Bapak Ibu. Nah, nanti ada 7 aset yang menurut dari Green dan Haynes itu ada 7 aset yang akan kita petakan bersama Bapak Ibu, yaitu ada modal manusia, modal sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama,
dan budaya. Sebenarnya dalam lingkup ini sudah ada dalam kurikulum operasional sekolah ya, di mana tim pengembang kurikulum itu di sini atau biasanya ada penilaian akreditasi atau PKKS itu sudah ada ya, ada standar nasional pendidikan itu dalam hal sarana dan prasarana standar pembiayaan itu sebenarnya sama dengan bahasanya saja yang dirubah menjadi modal, bukan ada dalam standar pembiayaan atau standar pengelolaan pendidikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini intinya yang pertama Bapak Ibu ada modal manusia, ya Bapak Ibu ya. Mohon sedikit karena nanti di sini akan kita diskusikan bersama dengan lembaran pemetaan aset ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita sedikit pahami tentang modal manusia, yaitu ada sumber daya manusia yang berkualitas. Apa sih sumber daya manusia yang berkualitas itu? Kita contohkan adalah pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mengedukasi, pemimpin yang memberikan contoh, itu adalah sumber daya manusia yang atau modal manusia yang berkualitas. Termasuk kita untuk menjadi guru itu minimal harus strata S1 itu adalah modal manusia, salah satunya seperti itu. Ya. Kemudian ada contohnya ini, kepala sekolah yang memiliki dedikasi atau kompetensi dan semangat memajukan sekolah itu bagian dari modal manusia. Kemudian guru-guru yang berkompetensi, murid-murid yang memiliki semangat belajar, itu adalah bagian dari yang namanya modal manusia. Yang kedua ada modal sosial. Modal sosial itu dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya mengatur pola perilaku warganya. Jadi di sini hubungan yang harmonis itu termasuk dalam aset Bapak Ibu. Sekali lagi hubungan yang harmonis itu adalah bagian dari aset. Kepercayaan kita kepada rekan sejawat, kepercayaan kita kepada siswa itu adalah yang namanya modal sosial. Ya, itu gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contohkan seperti ini, hubungan kekeluargaan Bapak Ibu. Yang kita lihat kalau hubungan kekeluargaan kita harmonis itu sekolah akan lebih kita menjiwai dalam pembelajaran, terutama mungkin diberikan contoh oleh para pimpinannya agar kita selalu harmonis dalam melakukan pekerjaan. Itu bagian dari aset Bapak Ibu. Kalau tidak ada seperti itu mungkin aset kita kurang maksimal Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada modal politik. Modal politik itu bukan dimaksud kita harus terjun ke dalam partai atau apa, itu tidak Bapak Ibu. Tetapi modal politik ini yang bisa mempengaruhi atau memajukan SMP Negeri 2 Panganan. Contohnya apa sih? Kita bisa mengajukan ke dewan atau apa itu untuk mendapatkan sumbangan atau apa seperti itu atau bantuan, itu termasuk dalam modal politik. Ya Bapak Ibu, ada unsur di situnya, ada sebuah kelompok yang bisa memajukan sekolah kita sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Ada MOU dengan beberapa puskesmas atau sekolah atau instansi-instansi yang terkait. Contohnya kalau puskesmas biasanya untuk kegiatan KPMR-an, untuk kedisiplinan itu biasanya kita ada dari Polsek atau TNI. Itu adalah modal politik yang ada di sekolah kita itu sendiri yang sering di sini, terutama Polsek ya Bapak Ibu ya, itu pasti ada dalam modal politik tersebut. Nah, ini modal fisik, memang dalam modal fisik ini ada dasarnya lebih mengarah ke infrastruktur ya Bapak Ibu ya. Nanti kita identifikasi bersama, lab ada berapa, perpustakaan ada berapa, WC ada berapa, itu nanti sebagai laporan saya Bapak Ibu. Nanti kita kerjakan bareng-bareng sini, boleh diskusi agar bisa nanti mengelompokkan apa itu infrastruktur apa saja yang ada di sekolah. Nanti dari itu sendiri mungkin saya akan mengajukan ke kepala sekolah, Pak, kita masih butuh ini.
kekurangan ini dari modal fisik itu sendiri. Nah, termasuk lapangan itu juga sebagai infrastruktur ya. Kita mempunyai lapangan yang luas itu adalah bagian dari infrastruktur sekolah ya. Nah, termasuk apakah di sini jaringannya bagus atau tidak, ini termasuk dalam modal fisik. Laboratorium atau tidak, apakah laboratoriumnya dijadikan kelas, nah itu termasuk dalam modal fisik. Kemudian ada modal finansial ya. Kalau modal finansial itu kebanyakan yang kita ketahui tentang keuangan pasti ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tentang keuangan ujung-ujungnya ke bos. Nah dari bos itu sendiri pasti ada alokasi untuk pemberdayaan sekolah. Nah dari modal finansial itu Bapak Ibu ya, bukan kira-kira sumber keuangan dari mana saja yang akan dijadikan modal finansial, bukan hanya dari bos, apakah dari wali murid, apakah dari kantin, ataukah dari uang apa gitu ya, itu bagian dari modal finansial, atau bantuan dari PT apa, itu adalah modal finansial Bapak Ibu. Nah yang terakhir itu ada lingkungan alam. Nah ini lingkungan alam itu sendiri itu bisa dari sekitar kita, apakah kita dekat jalan provinsi, itu bagian dari lingkungan alam, modal lingkungan alam. Terus mempunyai lapangan yang luas, itu juga lingkungan alam. Kemudian penghijauannya ada enggak, udaranya bagaimana, itu adalah modal lingkungan alam. Nah di sini termasuk taman-taman juga sebagai modal lingkungan alam. Terus apakah di sekitar kita ada fasilitas umum, itu termasuk dalam modal lingkungan alam. Nah ini barulah ke modal agama dan budaya. Nah di modal agama dan budaya ini Bapak Ibu, kita biasanya kegiatan hariannya itu apa saja? Kayak model di hari Kamis kita ada hafalan Al-Quran, di hari Jumat ada tahlilan, kemudian ada kegiatan agama apa saja, muludan atau apalah kegiatan korban gitu, itu termasuk dalam modal agama. Sedangkan untuk modal budaya kayak pesta laut, sedekah bumi, itu termasuk dalam modal agama dan budaya Bapak Ibu. Nah itu sebagian dari model budaya. Kemudian ada kita ada kegiatan diskusi Bapak Ibu yang nanti akan kita lakukan kisaran 5 menit untuk memetakan aset yang ada di sekolah kita. Nanti hasil tersebut saya kasihkan ke Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang lain. Ya, boleh juga minta bantuannya dong. Kebetulan tiba-tiba ngeceknya baru. Bapak Ibu nanti kita coba untuk modal fisik atau modal yang pertama adalah modal manusia ya Bapak Ibu. Kira-kira di situ nanti Bapak Ibu menjawab ya habis ini masih ada guru ada berapa, yang bersertifikasi berapa, yang honor ada berapa. Nanti kita dipetakan barang-barang Bapak Ibu, enggak dengan boleh saling interaksi dengan teman yang di belakangnya atau rekan-rekan sejawatnya, silahkan. Modal manusia itu bukan hanya guru ya Bapak Ibu, ada komite juga. Kemudian siswanya ada berapa, nanti silahkan ditulis di situ.
Ya monggo Bapak Ibu ya, sekarang kita coba diskusikan atau kalau kalian mengerjakan sendiri boleh problem manusia yang ada di SMA Negeri Borobudur. Harus beda-beda biar nanti notnya disatukan dengan jawaban yang ini, yang rekan-rekan sejawat yang lain. Ya makanya silakan diskusi. Nanti kita bareng-bareng dulu. PNS ada berapa? P3 ada berapa? Nanti di situ juga ditulis yang bersertifikasi ada berapa, Bapak Ibu. Itu untuk modal fisik. Iya. Uang sekolah ada berapa gitu ya? ASN. ASN-nya dibagi dua ya, Bu. Ini PNS-nya berapa, P3K berapa, BPPN. Ya, silakan itu nanti. Makanya saya siapkan seperti ini sebagai bukti nanti saya ke pendamping berhubung gerak. Oh yang di sini maksudnya dalam data. PNS 7 atau berapa itu dia? Yang satu gitu apa dua Pak? Bu Siti belum masuk dalam keluarga SMA Negeri Panganan. Nah, nanti ditulis Bapak Ibu karena kita ada yang S2, S1 berapa, S2-nya berapa. S2 itu berarti baru ada dua ya, Pak Junanto dengan Ibu Putri. Honorer sertifikasi ada 2, P3K yang sertifikasi ada saya 3. Yang PNS semuanya ya, PNS semuanya 7, P3K itu berapa? 2. Ada 10. Jaga sekolah ada 3 Bu. Dalam SK-nya ada 3. Guru bersertifikasi P3K ada 9, PNS ada 7, honor ada 3 ya, 19. Murid ada 480 400 berapa ya? Aila berapa murid?
400 mau pegawaian Pak Yuda 480-an pokoknya ada 67-an. Komite ada berapa Bapak Ibu? 2, komite ada 2. Ya, penjagaan 3. Atas 67. Oh, sekarang masih masuk kan belum pensiun Pak? Iya kan harus tapi di ininya harus digenapkan Pak. 31. Oh yang sarjana berapa gitu, yang SMA berapa atau langsung saja tuh gitu. Temannya nggak cukup. Ya jumlah siswa aja. Modal manusia kan siswa. 460 berapa Bu Cici? 460. Sudah? Nah sekarang yang kedua Bapak Ibu, modal sosial. Modal sosial itu adalah bagaimana hubungan yang bisa mendukung kegiatan sekolah. Ya, apakah kita ada yang mengikuti program-program lain, contohnya ada yang dari luar literasi masuk ke dalam sekolah, ada tidak seperti itu. Atau ini contohnya seperti ini. Perpisahan masuknya ke ini bukan sosial Bu. Bukan. Mungkin ini promosinya, promosi, bagian dari promosi itu kan sosial. Nah, komunitas praktisi kayak gitu modelnya Bu. PPDB juga modal sosial itu Bu. PPDB, MGMP. Oh 2SN masuk tidak ini kira-kira Bu? Oh 2SN. Pengembangan guru itu termasuk dalam sosial Bapak Ibu. Workshop itu termasuk, iya itu termasuk dalam sosial. Dan satu gimana Bu sih? Judulnya saja workshop apa gitu tuh. Ya itu IHT. IHT juga termasuk sosial itu. In-house training. Langsung aja guru mengikuti IHT udah apa-apa. Nanti saya yang memetakan. Ada yang mengikuti komunitas lain, pengembangan diri kayak gitu seperti apa? Pernah mengikuti enggak? Nah itu PMM juga masuk Bu. Barangkali ikut organisasi apa gitu yang lain Bapak Ibu. Ya. Kalau MGMP Itu PMM juga masuk. MGMP masuk. Ya. Pak Haji pernah ikut komunitas apa gitu? Banyak. Dituliskan salah satu itu cuma termasuk pengembangan diri. Nah, ya PGRI, PSSI bagi yang honor, PGRI dan PSSI. PSSI itu ada grup khusus honor Bu.
Iya, ke implementasi kurikulum merdeka. NGBK. Kan kadang NGB, saya NGBK. NGBK beda. Kalau pernah mengikuti komunitas lain boleh Bu dimasukin di situ. Kegiatan studi tour dan itu termasuk dalam sosial. Ya bisa lah sampingnya. Nanti saya yang ini merekap ya. Udah jadi masuk, udah jadi keluar, ini masuk ini. Tim PKB pelatihan, itu pelatihannya Bu. Nah berarti masuk itu. Pokoknya yang kita lakukan boleh ditulis, kalau tidak jangan gitu. UKG ya dulu ya ada UKG ya. Ya kan dulu ada tuh UKG kan. Angkatan baru-baru enggak Bu. Terakhir itu angkatan saya. KTSP dulu ada ya, KTSP ya Bu ya. Yang di SMP 1 tuh. Iya itu dulu ada pernah. Ya pokoknya silakan ditulis. Yang pernah dilakukan mangga. Nah sekarang modal fisik Bapak Ibu belum. Modal fisik itu yang dipilih sekolah itu apa saja? Silakan di gedung sekolah. Kondisinya boleh ditulis Bu. Ada berapa kelas? Ada berapa? Ini termasuk WC juga ada berapa? Nggak usah. Nanti dari semua guru itu saya rekap semua. Iya, ruang kelas ada berapa? Ruang kelas kalau secara real ada 13 ya. 13 apa? Tidurnya 14 itu Bu. Kan kita ada 14. WC ada. WC murid ada berapa WC murid? Di sana ada 4, di sana ada 4 lagi. 8. Usulnya itu 1, tapi nggak dipakai ya. Kondisinya gimana WC itu? Nggak ada juga di sini tuh udah. Maksudnya udah dibongkar. WC kapsek 1, WC murid berapa, WC guru ada berapa? WC murid itu ada 6. Kayak pakarannya begitu ya. Sing kanggone sing pira 6. Perpustakaan, ruang BK, OPSIS. Kan? Ya. WC guru sudah tuh kayak Loro, udah WC guru 2 aja. Ya. Biar nanti bisa mengajukan lagi. Jadi yang hari ngajukan mana WC ngecek paket Pak. Ya coba nanti ini butuh WC berapa lagi gitu untuk murid. Iya. Lab komputer ada 1, lebih itu kan dijadikan kelas. Jadi nanti sebagai tanda tanya di situ. Soalnya itu termasuk dalam modal fisik. Lapangan yang luas juga modal fisik Bapak Ibu. Termasuk lingkungan juga itu. Nah, kantin. Itu aset sekolah bukan Bu? Anggap saja aset sekolah. Lapangan olahraga atau lapangan sekolah yang luas. Termasuk ini ruang ekskul. Sanggar ekskul.
Iya, Sanggara seperti ada rumput. Itu alami Pak. Lingkungan nanti masuk lingkungan Pak. Ada itu betul saja nggak apa-apa nanti masuk lingkungan Pak. Itu padang sapa anak itu. Sapa anak. Padang sapa. Siapa? WC guru 2. WC Itu sapa anak. Sedang berumput. Kebun capu. Ya, di tulisannya modal fisik itu kebun capu. Kebun singkong. Yang kebun singkong. Coba kolam lele. Udang mati. Bener udah mati. Ruang BK, jangan lalai ruang BK. Yang punya kunci cuma dia. Rebus. Yang punya cuma dia. Berarti kan yang harus diberi tanda tanya, kita masih butuh ruang S8 gitu, MR. Iya, Bu Banar. Tulis Pak Jun, biar nanti saya laporkan. Kan Pak Jun, ya Pak Jun. Langsung ke modal alam. Ada dua perpus ada. Itu alam, lingkungan dan alam. Nggak apa-apa. Real itu modal lingkungan dan alam itu alam atau alam dan lingkungan itu tadi seperti dikatakan ada kebun capu, pemandangannya apa gitu, dekat dengan jalan provinsi itu adalah termasuk lingkungan. Ya, bau sudah alami, bau itu mengalami. Jangan itu sebulan sekolah. Modal alam dan atau lingkungan itu contohnya pemandangannya bagus enggak, ada tamannya tidak, ada lahan tadi lahan rumput, kebun singkong nggak apa-apa itu termasuk alam Bu. Gimana? Iya ditulis. Iya. Nggak apa-apa. Kolam lele. Ini termasuk dekat dengan jalan provinsi itu termasuk modal. Iya gini Pak, aja Pak. Pak Jaya ini ngomongnya belut Pak. Pak Jaya kan butuh kodok, Pak Jaya butuh kodok. Bukan SPBU. Ya boleh itu juga SPBU dicari oleh sungai boleh. Perbelanjaan. Iya benar sering banjir. Bukan pusat ini namanya. Berpotensi banjir. Itu bukan modal Bu. Bisa Pak, penampungan itu. Ya iya. Kau kan PSI kan? PSSI. PSI. Ya lingkungan kita sedikit Bu, hanya lapangan yang luas, pemandangan yang luas gitu Bu, dekat dengan gudang Uya. Nah, lingkupnya dekat dengan pabrik, laut, gitu.
Jangan ditulis biografinya, Bu. Jangan parkir. Jangan parkir luas, walaupun nggak ada titik parkirnya nggak apa-apa, itu termasuk modal alam. Iya. Tanah kosong luas. Tanah kosong luas. Ya kan, bos itu dibangun bar. Lingkungan dekat. Oh iya enggak. Taiwan. Dia tadi mau pakai masker kamu nggak? Iya kan. Masih. Modal alam dan lingkungan. Yang selanjutnya ada modal finansial. Nomor 5 itu modal finansial. Apa kira-kira sumber keuangan kita itu apa? Nah, salah satunya ada bos. Bos P, BOSP. BOSP itu dari orang tua itu BOSP. Kalau ada sekolah personal, Bob bukan BOSP, Bob. Iya, BOP nya bantuan operasional personal. Iya, BOP. BOP. Itu ada itu dalam bantuan. Nah, itu bantuan dari dewan itu termasuk sumber finansial atau modal politik juga sebenarnya masuk. CSR apa? Oh, itu CSR masuk dalam modal finansial bukan? Ya kursi termasuk, Bu. Maksudnya apa aja kira-kira yang menjadikan sumber keuangan sekolah itu? Warung apa namanya tuh? Apa? Ya, iuran pedagang. Apa iuran kebersihan maksudnya itu? Ya, uang kebersihan aja. So, uang kebersihan bersumber dari pedagang gitu aja. Sijan itu termasuk juga. Sijan dan apa sih amal Jumat? Ya amal Jumat aja lah bahasanya. Itu terus sebenarnya termasuk dalam BOP juga, Bu. Sijan dan amal Jumat. Kantin itu termasuk operasi sendiri kan, ini sendiri loh, jangan samakan. Operasi siswa atau bisa juga operasi sekolah. Kantin Dan sos apa tuh biasanya tuh? Dan sos atau apa sih, uang apa biasanya ada yang itu? Itu kan sama sumber keuangan, Bu. Masuk ke modal politik ya, Bapak Ibu ya. Modal politik itu yang MOU dengan sekolahan Bapak Ibu, seperti puskesmas, terus polisi, perangkat desa. Ada nggak biasanya ada MOU perangkat desa nggak, polisi? MOU dengan perangkat desa itu nggak, maksudnya dengan kubu atau ada? Iya, itu termasuk modal politik juga. polisi berarti polsek, nama polisi. Polsek, TNI,
Ya, puskesmas, bidang kesehatannya. Dinas pendidikan juga termasuk itu dulu. Kemarin tuh yang apa yang wanita dan itu anak tuh Pak, PPA, kata kemarin Pak, Jais. Bobo orang apa bu? Saya lupa. PPA. Yang bau dan anak. Iya itu. Penyuluhan anak itu. Panjang tuh omnya PPA aja kan. Itu kan yang maksud Anak apa Bu? Namanya PPA. Panjang soalnya. Ya wis iku. Yang real aja yang sering-sering kesini tuh bu. Dinas pendidikan juga termasuk itu bu, model politik. Ya itu boleh SMK SMK. PPDB. Jangan PPDB semua itu. Iya. Komite. Wah masuk. MOU. Itu sudah diwakili oleh komite. Perwakilan orang tua itu komite. Jam 10 ya. Ini lebih dari 30 menit ini Bapak Ibu. Baru 30 menit lebih dikit. Anda dimulai sih. Iya. Modal politik sudah. Yang biasanya yang mengetahui ini sebenarnya yang sering ketemu dengan yang MOU-nya. Dewan berarti bahasanya apa gitu untuk mengolah kata dewan? Nah itu aja. Dana aspirasi melalui politik juga masuk. MOU itu finansial ongko. Ada itu biasanya maju yang sering kayak donor darah. Iya, itu termasuk. Jadi politik itu nggak harus berhubungan dengan partai dalam hal ini, bro. Itu sih. Itu termasuk keuangan juga sih, bu. Finansial. Ataupun sama SD. Termasuk sosial bukan itu, bang. Jangan bahasa ada MOU kalau dengan itu, bang. Nanti yang satu masuk ya. Kalau bahasa MOU nanti kamu ini ada sesuatu gitu tuh. Kalau untuk SD. Nah iya itu bang. Maksudnya boleh MOU dengan Polsek, tapi untuk instansi sekolah itu bahasanya berbahaya kalau ada itu. Ini negatif ya memang nanya sih. Oh kita ini yang bagus. Udah boleh Pak John. Apa? Oh benar-benarnya. Modal politik juga sekarang modal agama dan budaya. Modal agama itu kegiatan yang berbasis agama yang pernah kita lakukan di sini, Bapak Ibu. Tahlil, pengajian atau acara apa gitu, muludan, terus hafalan, hari santri termasuk dalam modal agama. Tahlilan, muludan, ya, tahlil ada Yasin. Nah
sholat berjamaah. Pernah dulu. Korban dulu ada ya. Ini boleh korban. Ya itu kan kita lagi agama dulu. Nah, kalau budaya itu apa saja tuh Bapak Ibu? Pentas seni, acara bendera, perayaan hari besar gitu Bu, seperti apa contohnya? Belasan. Terus pesta laut ini termasuk Bu. Harusnya sebenarnya kalau ada kegiatan budaya kayak pesta laut ada pengimbasan edukasinya ke dalam anak-anak tuh. Iya, sama desanya. Di sini ada anak-anaknya kalau menurut sekolah itu enggak. Jadi sekolah-sekolah juga menyumbangkan ya. Ya kalau aja. Tanya coba dihubungkan dengan seperti itu ya kayak. Ya, nanti yang di belakang yang terakhir Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, instansinya, kemudian nama saya di bawahnya. CGP. Bu, ini sudah ada tanda tangan kalian belum? Ibu kayaknya boleh minta bantuan. Ini jabatannya jangan ditulis, biarkan namanya saja. Nama dengan tanda tangan Ayu Gap. Itu di sana Ayu Gap tadi. Nama sayanya CGP. Iya, yang di atasnya namanya Pak Junarto, instansinya, nah itu CGP-nya saya namanya. Iya, Iksan Timur. CGP Iksan Timur. Tadi itu dikumpulkan soalnya. Bapak Ibu ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nanti ada selanjutnya kita buka bersama dengan Ibu Lucy tentunya sebagai guru BK untuk melakukan rapat kenaikan kelas, kenaikan kelas. Tiba-tiba oleh Ibu Lucy. Ya, udah di ini waktu udah lewat ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya. Saya Muhammad Sani selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang untuk pelaporan lomba karya 6, lomba karya 7 yang kemudian bentar lagi saya selesai, doakan sampai tahap akhir lulus. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ihsan, tanya M Ihsan. Ada M Pak, M Benar. Jajan AKR karo asli jajan. Ingat sedikit isu.